Cik, lu cik. Cik, lu cik. Oh. Puji Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Selamat lagi kita bertemu dalam ibadah Raya Minggu 14 Juni 2020. Saatnya kita akan memulaikan, namun sebelum itu
Mari kita siapkan hati kita. Seberapa banyak kita yang melihat tayangan ini, biarlah kita semua bisa diberkati. Mari saya akan buka ibadah ini dalam doa. Musim akan selalu berganti, kasih tetap abadi, tak akan sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, turun di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, turun di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
tetap percaya. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan pelihara dengan kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh seizinmu. Tuhan selalu selalu menjagaku. Dia Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sambil angkat tangan kita mau katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Oh Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu.
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Sama-sama kita katakan seumur hidupku. Selalu menolong setiap kehidupan kami, Tuhan. Tidak ada satupun dari kami, Tuhan, yang tidak ditolong oleh-Mu. Kami yakin dan percaya ketika kami terus melekat dengan-Mu, Tuhan, pertolongan-Mu, Tuhan, kasih dan setia-Mu, Tuhan, selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Amin. Haleluya, Yesus. Amin, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, Terima kasih
kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Engkau Allah Roh Kudus. Kami sangat bersyukur ketika kami boleh berada di Ka'bah-Mu Tuhan. Ibadah Raya Jemaat GPR Yordan secara online. Tanggal 14 Juni 2020 ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, boleh kita pada pagi hari ini sudah dibuka dengan doa. Yang masih rindu untuk memuji Tuhan boleh katakan haleluya. 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 Mari saya coba kita bangkit dulu. Kita angkat satu pujian girang-girang. Saudara, dengan pasang kata. Mari saya coba kita bangkit berdiri. Kebebasan bagi semua orang, tidak tahu inilah tahun kata lagi katakan saudara, amin. Kebebasan hati membawa kebebasan bagi semua orang, tidak tahu itulah tahun bebaskan, amin. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua lawan kami lepaskan. Pembebasan, ini tahun pembebasan, amin. Semua tawanan dilepaskan, amin. Dunia dan nyambutlah, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan lagi. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan, yang lugu dan yang buta,
Silakan duduk. Puji Tuhan. Bila setiap puji-pujian kita, berapa banyak pujian kita yang sudah kita naikkan, berapa banyak semangat yang kita keluarkan untuk memuji Tuhan. Saya yakin dan percaya hati Tuhan sudah disenangkan buat orang yang benar-benar memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita. Kita mau doakan untuk firman Tuhan yang akan kita dengar pada saat ini. Yesus tidak pernah salah. Dari tempat duduk kita naikkan pujian. Yesus tidak pernah salah. Amin. Apa yang Dia buat baik buat saya. Sekali lagi katakan, Yesus tidak pernah. Yesus tidak pernah salah. Amin. Amin. Haleluya. Yesus tidak pernah salah. Apa yang Dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah. Lagi katakan, Yesus tidak pernah. Yesus tidak pernah. Benar Tuhan. Ketika Kau yang mengatur kehidupan kami Tuhan, inilah pengakuan kami Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah salah dalam mengatur kehidupan kami. Memang Kau buat Tuhan selalu baik bagi kami. Amin. Haleluya Yesus. Yesus tidak pernah salah. Sambil kita angkat kedua tangan kita, katakan, Yesus tidak pernah
tidak pernah. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Katakan Yesus. Yesus tidak pernah salah. Boleh kita bangkit berdiri semua. Yesus tidak pernah salah. Amin. Apa yang Dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Cuma Tuhan naikkan pujian ini. Yesus. Walaupun kami saat ini dalam masalah Tuhan, dalam pergumulan Tuhan, tapi kamu tidak mau katakan bahwa Kaulah yang membuat itu. Kau selalu baik dalam kehidupan kami. Amin, haleluya Yesus. Tidak pernah. Sekali lagi jemaat Tuhan, naikkan pujiannya lebih sungguh-sungguh. Yesus. Saya serahkan kepada yang sudah ditugaskan untuk membawakan firman Tuhan. Yesus tidak pernah salah. Apa yang Dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang baru yang Engkau beri dalam hidup kami. Saat ini kami beribadah kepadamu Tuhan, membawa setiap kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Saatnya kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, ungkapkan isi hati-Mu Bapa, dan biarlah kami menjadi tanah-tanah yang baik untuk taburan benih firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap kami yang hadir, urapi setiap kami yang menyaksikan ibadah ini, urapi setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Kami percaya firman-Mu
tidak akan lalu begitu saja, itu akan diam di dalam hati dan pikiran kami, menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat GPDI Yordan yang saat ini beribadah di rumah masing-masing, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sehingga sampai saat ini kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun dalam keterbatasan, tapi kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Kita percaya setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu semuanya seizin Tuhan. Amin. Pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang adalah kekuatan dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan yang adalah kekuatan di anak-anak Tuhan yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama Tuhan, dan kita percaya setiap yang ditaburkan saat ini itu tidak lalu begitu saja. Namun itu akan tertanam di dalam hati dan pikiran. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini dan mengikuti ibadah ini dari rumah, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan menghormati pembacaan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-33, ayatnya yang ke-18. Mazmur pasalnya yang ke-33, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Yang ada di rumah, baca keras-keras. Haleluya. Anggap orang da ibadah di gereja. Amin. Kita baca bersama-sama Mazmur 33 ayatnya yang ke-18 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan daripada maut dan melihara hidup mereka pada masa kelaparan. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Kita bersyukur bersama kalau sampai saat ini kita masih boleh beribadah kepada Tuhan. Amin. Ternyata pandemi COVID-19, nah itu orang bilang. Pandemi COVID-19 ini tidak menghalangi umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Sewaktu pertama kali mendengar tentang pandemi COVID-19 ini saudara, di dalam hati dan pikiran saya pribadi, saya takut. Dan saya rasa juga bukan cuma saya yang takut. Umat manusia juga yang ada di muka bumi ini pasti takut. Haleluya. Karena apa? Karena virus ini sangat cepat penyebarannya. Haleluya. Orang bilang gampang sekali kuat dia mau menyebar. Beda dengan penyakit-penyakit yang lain. Kalau dulu orang pernah dengar ada itu penyakit AIDS.
takut sekali lagi torang. Aduh, hati-hati jangan kena AIDS. Tetapi penyebaran dari penyakit AIDS ini tidak segampang penyebaran dari virus corona ini. Orang cuma bersalaman saja, pegang hidung, pegang wajah. Ketika kita bersalaman dengan orang yang sudah positif corona, bisa terjangkit. Bahkan yang lebih menakutkan, kita semua tidak tahu, orangnya tidak tahu, tuh mana yang so positif, mana yang masih negatif. Ini virus corona ini saudara, orang tidak dapat nilai dari wajah orang. Dapat lihat dia baik-baik, sehat-sehat, berarti dia nyandak corona. Dia nyandak COVID-19. Dapat dia lihat rupa payah-payah begitu, saki-saki. So corona onak dia, orang bilang. Tidak seperti itu. Oleh sebab itu kenapa saya begitu khawatir dan begitu takut dengan virus ini. Sehingga kadang di tengah-tengah banyak orang saudara, lebih dari 5 orang saya sudah langsung aduh, bajau jo ini. Bajau jo ini. Memang tujuan dari virus ini membuat takut. Khususnya kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Tujuan dari virus ini adalah untuk melemahkan kita. Membuat kita takut agar supaya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Kita tidak bisa bergerak. Bahkan sampai mau berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, orang sampai lupa. Haleluya. Tetapi ketika mendengarkan firman Tuhan, itulah yang membuat kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi kuat. Kita mau pakai teori apa, saudara? Yang terjadi saat-saat ini di luar batas pikiran kita. Kita mau pakai teori dari mana? Yang terjadi saat-saat ini seakan-akan supranatural, tidak natural, tidak alamiah. Haleluya. Orang yang tidak tahu ini virus ini, siapa dia? Yang tidak hanya menjangkiti orang-orang kaya saja, atau orang-orang miskin saja. Tapi kita lihat bersama, bahkan orang yang menjaga sehigienis pun kehidupannya, sesehat apapun kehidupannya, terjangkit virus ini. Dari situ kita berpikir, Tuhan yang mengatur segalanya dalam kehidupan kita. Amin. Anak-anak Tuhan, saat-saat ini, kalau tidak mendengarkan firman Tuhan, kalau tidak dekat dengan Tuhan, maka akan rugi. Haleluya. Orang akan pakai pikiran sendiri. Untuk menghadapi masa kesukaran ini, kita akan memakai pikiran kita sendiri. Pemerintah dengan berbagai cara, sampai saat ini saudara, belum diizinkan untuk kita beribadah di rumah gereja masing-masing. Di tempat-tempat ibadah. Baik itu yang Nasrani, yang Muslim, belum bisa. Saat ini kita beribadah seperti saat ini. Jemaat Tuhan beribadah di rumah masing-masing. Menyaksikan lewat TV kabel, menyaksikan lewat live streaming, menyaksikan lewat, mendengarkan ibadah lewat pengeras suara yang ada di desa-desa, di kelurahan yang ada, di kampung-kampung. Dan ini bukan hanya di Minahasa Selatan. Di kabupaten kota yang lain juga seperti itu. Hanya ada 2 kabupaten kota yang sudah diizinkan, yaitu Kabupaten Sitaro dan Kabupaten Bolang Mongondo Timur. Tetapi begitu ketat protokoler kesehatan yang harus diberlakukan ketika mereka beribadah. Harus menjaga jarak.
Biasanya kalau beribadah satu bangku panjang, satu kursi yang panjang itu, jemaat bisa duduk 3-4 orang, tetapi protokoler kesehatan itu hanya bisa dua orang. Jaraknya pun diatur, 1-2 meter jaraknya. Di depan gereja, di depan masjid, harus ada tempat cuci tangan. Sebelum jemaah masuk ke tempat ibadah, harus terlebih dahulu membersihkan tangan, mencuci tangan. Harus menggunakan masker, seperti yang kami lakukan saat ini. Untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Itulah yang menjadi upaya-upaya pemerintah dan setiap masyarakat pasti mentaatinya. Harus mematuhinya. Sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan, saya percaya kita juga sebagai masyarakat, baik ada di desa maupun yang ada di kelurahan, kita juga harus patuh. Apa yang menjadi himbauan pemerintah, kita harus patuh. Satu hal yang pasti saudara, masa kesukaran ini, masa pandemi COVID-19 ini pasti akan berlalu, amin. Yang percaya masa ini akan berlalu, katakan amin sekuat-kuatnya. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, katakan amin sekeras-kerasnya, masa ini akan berlalu. Amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Haleluya. Kalau bilang mata Tuhan tertuju saudara, kita tahu bagaimana ketika mata kita tertuju kepada sesuatu. Kalau mata Tuhan tertuju, itu artinya Tuhan memalingkan wajahnya, Tuhan memalingkan badannya, Tuhan memalingkan pandangannya kepada apa yang dituju. Kepada siapa mata Tuhan tertuju? Kepada mereka yang takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Haleluya. Yang berharap kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan, siapa itu saudara? Katakan dalam hati saudara, saya. Amin. Saya. Ketika saudara yakin bahwa saudara itu takut akan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, itulah iman. Iman saudara. Mata Tuhan tertuju kepada saudara, amin. Mata Tuhan tertuju kepada pribadi-pribadi saudara. Haleluya. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut, amin. Kita tidak perlu cemas. Kita tidak perlu gentar. Haleluya. Musim akan terus berganti. Seperti kata pujian tadi ketika pembukaan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Masa kesukaran bukan hanya terjadi di zaman ini. Masa kesukaran juga terjadi pada zaman-zaman yang lalu sejak manusia diciptakan. Sejak zaman Adam dan Hawa, masa kesukaran itu sudah ada. Haleluya. Kita lihat di dalam Alkitab saudara, beberapa kisah tentang orang-orang yang melewati masa kesukaran. Amin. Ada masa kelaparan, ada masa kekeringan, wabah penyakit, seperti yang kita alami saat ini. Tetapi satu yang pasti saudara, manusia tidak pernah punah sampai saat ini. Amin. Manusia tetap terus berusaha. Haleluya. Jadi ini virus corona ini nyanda akan membuat orang manusia punah. Nyanda usah takut. Haleluya.
Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, mampukah kita bertahan? Amin. Mampukah kita bertahan dalam masa kesukaran ini? Ekonomi tidak sama seperti sebelum terjadi pandemi COVID-19. Kalau mungkin sebelum terjadi masa sukar saat ini, penyebaran virus corona saat ini, orang gampang mau mencari. Ya. Orang punya usaha. Misalnya rumah makan. Masih boleh buka. Penghasilan masih boleh dapat. Tetapi ketika terjadi masa ini, aduh, tutup. Otomatis tidak ada lagi penghasilan. Haleluya. Usaha-usaha yang lain. Ada yang bekerja di perusahaan yang besar. Kita bersyukur mungkin kalau di Minahasa Selatan ini, perusahaan-perusahaan besar masih tetap buka. Tetapi kalau di Pulau Jawa, saudara, kita tahu bersama terjadi pemutusan kerja secara besar-besaran. Banyak perusahaan kerja yang tutup, banyak yang dirumahkan. Oleh sebab itu pemerintah kehabisan akal bagaimana harus membantu masyarakat yang terdampak virus corona ini. Mengharapkan bantuan pemerintah sangatlah terbatas untuk membiayai setiap masyarakat yang terdampak virus corona. Oleh sebab itu saudara, masa ini bisa dibilang adalah masa yang sukar. Haleluya. Untuk bisa bertahan di masa ini saudara, orang hidup sehat saja sudah syukur puji Tuhan. Amin. Sudah coba pikir mau mencari ini, mau beli ini, pending dulu saudara. Saudara mungkin berpikiran untuk mau berusaha. Aduh, kita sesuka sekali kok mau beli ini, kendaraan ini untuk menunjang usaha. Kita suka sekali mau bangun ini. Tetapi untuk saat ini mungkin pending dulu. Masa ini adalah masa yang sukar. Tetapi kesaksian firman Allah, banyak tokoh di dalam Alkitab mampu untuk bertahan. Haleluya. Banyak tokoh di Alkitab, kisah-kisah di dalam Alkitab, mereka bisa untuk tetap mempertahankan iman mereka. Bahkan di tengah masa kesukaran, ada yang tetap merasakan berkat Tuhan. Haleluya. Kita tahu kisah Yusuf, saudara. Di tengah masa kelaparan, Yusuf bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Haleluya, karena Yusuf rajin menabung. Di saat masa kelimpahan, apa yang Yusuf lakukan? Yusuf menabung. Haleluya. Kadang orang lagi, saudara, ketika masa kelimpahan, apa jo suka orang mau baking. Lupa untuk menabung. Saya pribadi saudara, istilahnya kalau ada doi, gampang sekali mau kasih habis. 1 jam saja boleh mau habis. Kadang orang lupa berhikmat, lupa untuk menabung. Ketika dalam masa kesukaran, baru tak pikir, aduh kalau tahu mau susah begini, bayar orang dapat tabung Kang. Yusuf, dia memiliki hikmat yang berasal daripada Tuhan. Ketika 7 tahun masa kelimpahan, Yusuf menabung. Amin. Ketika 7 tahun masa kelaparan, Yusuf menjadi berkat. Haleluya. Ada juga 2 tokoh dalam Alkitab. Kisah tentang Elia, kita baca di dalam 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita baca ayatnya yang pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab,
Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Haleluya. Kita tahu kisah tentang Elia. Ketika terjadi hujan tidak turun. Amin. Orang di sini pernah merasakan hujan tidak turun berapa lama, saudara? Paling tinggi itu seingat saya 9 bulan, kalau tidak salah, ketika dulu saya masih anak-anak. Sampai-sampai orang-orang, saudara-saudara yang ada di Rumoong Bawah kelurahan sana, sampai antri bacuci di Kuala Sesea, orang bilang. Karena apa? Semua sumur, semua parigi tidak ada air. Itu hanya 9 bulan, saudara. Baru-baru ini juga pernah 6 bulan. Kalau lihat di daerah, di wilayah kami di Tatapaan, saudara, banyak tanaman-tanaman yang kering, banyak cengki yang kering. Itu 6 bulan, saudara. Tetapi kalau ini 3 tahun, saudara, kira-kira seperti apa, saudara? Ternak-ternak tidak minum, tanaman tidak ada air. Dampaknya apa ketika terjadi kekeringan? Kelaparan besar-besar terjadi. Amin. Elia sebagai nabi mengalami hal ini. Ketika Elia menerima firman Tuhan, Elia tahu apa yang akan terjadi. Ketika saudara menerima firman Tuhan, Tuhan berkata kepada saudara, akan terjadi kelaparan selama 3 tahun. Kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Ketika saudara berbicara dengan Tuhan, pasti saudara, kalau saya pribadi saudara, ketika Tuhan menyatakan hal yang seperti Tuhan nyatakan kepada Elia, pasti saya akan bilang, oh Tuhan, kasih kurang akang. 6 bulan jo atau 5 bulan, jangan 3 tahun Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan Elia? Dia taat mendengarkan firman Tuhan. Amin. Tidak ada perbantahan dari Elia. Elia menerima sepenuhnya firman Tuhan. Kita belajar dari Elia. Sikap yang Elia ambil pertama, 1, menerima firman Tuhan. Seperti yang kita sedang lakukan, kita menerima firman Tuhan. Kita baca ayatnya yang kedua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Haleluya. Sungai Kerit ini saudara, mungkin hanya ada di kisah Elia. Kalau sungai Yordan banyak kali kita dengar, sungai yang sangat terkenal di Israel, sungai Yordan. Ini sungai Kerit, saudara. Pada saat itu mungkin Elia berpikir, Tuhan, mau kekeringan 3 tahun ini Tuhan. Hujan tidak akan turun. Kenapa Tuhan bawa di sungai Kerit? Kenapa Tuhan tidak bawa di sungai Yordan? Haleluya. Jemaat Tuhan, siapa Tuhan? Ketika kita ada dalam keadaan yang sakit, ketika orang keluarga ada dalam keadaan yang sulit, kenapa firman Tuhan cuma bilang bersyukur? Haleluya. Kenapa firman Tuhan tidak datang bilang, aku akan memberkati engkau secara melimpah-limpah? Kenapa firman Tuhan berkata, bersyukur, bertahan? Haleluya. Elia mungkin saat itu bisa berkata, Tuhan, kenapa di sungai Kerit? Kenapa tidak di sungai Yordan? Kita tahu saudara, sungai itu kalau terkenal berarti ada keistimewaannya. Sungai Yordan dibandingkan dengan sungai Kerit,
Sungai Kerit di dalam Alkitab hanya diucapkan satu kali mungkin di kisah Elia. Tetapi Sungai Yordan sampai saat ini, sampai zaman saat ini, banyak yang pergi ke sana, terkenal. Bisa orang bilang ini Sungai Yordan, kalau terkenal begini berarti banyak air. Elia mungkin berpikir, Tuhan, 3 tahun ini Tuhan, hujan tidak akan turun. Kenapa tidak di Sungai Yordan? Kenapa di Sungai Kerit? Tetapi itulah Elia. Dia taat. Apa yang Tuhan perintahkan dia lakukan. Amin. Dia tinggal di Sungai Kerit. Haleluya. Orang tahu kalau masa kekeringan saudara, sungai-sungai juga apa saudara? Kering. Apa yang akan Elia minum di sana? Ketika kering. Kalaupun sungai itu tidak kering, pasti airnya keruh. Orang bilang, bakabur tuh air. Apa yang akan Elia minum di sana? Pasti Elia kalau saya seperti Elia saudara, saya akan berpikir, aduh, Sungai Kerit ini, DP air enggak pernah jernih. DP air itu apalagi musim kering, mungkin seperti itu saudara. Bagaimana Tuhan suruh ke sana, kok mau suruh minum di sana? Aduh, bagaimana ini? Tetapi Elia, apa yang Elia lakukan? Ketika dia menerima firman Tuhan, dia taat kepada firman Tuhan. Amin. Elia pergi ke Sungai Kerit. Di sana dia berusaha. Mungkin saat itu saudara ketika air keruh, Elia mungkin harus menimba air dari sungai, harus menyuling. Itu artinya Elia juga merasakan dampak dari kekeringan yang terjadi, dampak dari ketika hujan tidak turun waktu itu saudara. Elia berusaha saudara. Seperti kita yang saat-saat ini, sedang dalam masa kesukaran. Orang tidak hanya tetap diam-diam begitu saja di rumah, tetapi orang tetap berusaha. Amin. Berusaha. Jalani kehidupan secara biasa, tetap berusaha. Jangan sobat diam di rumah, merenungkan kesusahan yang ada, akhirnya sakit mulai datang. Haleluya. Mari kita beraktivitas sama seperti biasa. Karena ketika kita beraktivitas, otomatis pikiran kita berubah. Banyak yang saat ini memanfaatkan. Ternyata ada hal-hal yang kita juga perlu berterima kasih kepada virus corona ini saudara. Haleluya. Karena dengan adanya virus corona ini, orang pekobong jadi bersih. Sebagian jemaat Yordan banyak yang petani. Haleluya. Akhirnya rajin pergi di kobong. Kobong jadi bersih. Haleluya. So penuh dengan tanaman. So tanam ubi, so tanam apalagi semua sayur-sayur, tanam rica. Nah, kemudian apa lagi saudara? Berterima kasih kepada virus corona. Karena apa? Rumah jadi bagus. Karena ibu-ibu rajin tanam bunga di rumah. Itu salah satu juga saya saudara. Tanam bunga di rumah. Toh. Perindah rumah kita. Nggak ada yang mau tak pikir. Saya tidak pernah memikirkan sebelumnya saudara mau tanam bunga banyak-banyak di rumah. Sampai Ibu Rohani mungkin satu kali mengunjungi rumah kami saudara, Ibu Rohani paling kaget. Aduh, banyak sekali bunga. Ibu sampai bilang, boleh mau minta tuh ke atas. Itu saudara. Terima kasih kepada virus corona. Kalau tidak ada virus corona ini saudara, halaman rumah kami saudara mungkin tidak akan dipenuhi dengan tanaman seperti rica, seperti ubi. Ya, orang berterima kasih. Ketika kita sibuk melakukan apa yang menjadi aktivitas kita sehari-hari, orang so lupa kalau sesekitar hampir semua 3 bulan orang di rumah. Ya, hampir semua 3 bulan. Ada juga jemaat Tuhan yang memanfaatkan masa-masa ini dengan berusaha. Nah, saya lihat ada juga Ibu Lalawi Manorek. Nah, ini enak. Kue yang dijual itu brownies enak. Nah, ini bukan promosi ya saudara ya. Tetapi ternyata di dalam masa kesukaran juga kita merasakan bagaimana Tuhan membuka jalan
untuk kehidupan anak-anaknya. Haleluya. Torang dalam masa kesukaran, anak-anak Tuhan, ternyata banyak hal yang Tuhan hiburkan dalam kehidupan kita. Amin. Nggak pernah terpikir mau berusaha jualan online, kuliner, ternyata bisa jadi saudara. Haleluya. Siapa yang mau pikir? Ibu Ria mungkin berpikir, aduh tidak berpikir sebelumnya kalau mau jualan online begini, kue begini bisa laris seperti ini. Tidak. Begitu juga dengan jemaat Tuhan yang lain. Haleluya. Ternyata dalam masa kesukaran, ketika kita mampu bersyukur kepada Tuhan, kita bisa melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Orang bisa tak buka mata istilahnya. Ternyata ini yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami. Saya melihat jemaat Yordan saudara, tidak ada yang bilang mati lapar. Tidak sama seperti dengan di luar sana saudara. Kalau orang lihat di Jawa saudara, aduh luar biasa. Banyak yang mau makan saja tidak bisa, tetapi pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan jemaat Yordan yang ada. Masih kuat-kuat, masih sehat-sehat, kita bersyukur, amin. Bahkan ada yang usahanya di tengah-tengah masa kesukaran ini, usahanya diberkati oleh Tuhan. Dibukakan jalan oleh Tuhan. Pintu-pintu berkat Tuhan terbuka. Haleluya. Sehingga orang bisa menyadari, di tengah masa kesukaran, ketika kita mendapatkan firman Tuhan dikatakan bersyukur. Ternyata ini artinya, ketika kita bersyukur, ketika kita mampu bersyukur kepada Tuhan, maka kita bisa melihat hal-hal baik yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Elia, ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia menerima firman Tuhan, dan dia melakukan firman Tuhan, kita lihat apa yang terjadi saudara. Di dalam ayatnya yang ke-5, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan itu. Elia melakukan apa yang Tuhan perintahkan saudara. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Dia taat. Ketika dia menerima firman Tuhan, dia melakukan firman Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Haleluya. Kira-kira saudara kalau masa kekeringan saudara, kira-kira ternak itu masih ada enggak saudara? Kalau ternak itu sudah tidak ada lagi saudara, daging juga tidak ada. Amin. Tetapi Elia di masa kesukaran berbicara mengenai daging saudara. Itu bukanlah makanan yang murah pada saat itu. Haleluya. Berbicara tentang daging dan roti dan daging itu saudara. Di saat masa kekeringan itu adalah sesuatu yang langka. Tetapi apa yang terjadi saudara? Itulah yang dimakan oleh Elia. Yang dibawa oleh burung gagak. Amin. Burung gagak ini saudara kalau di bangsa Israel bukanlah burung yang baik. Ini adalah lambang sesuatu yang tidak baik. Tetapi ternyata apapun Tuhan bisa lakukan untuk memelihara anak-anak Tuhan. Haleluya. Dia bisa mendatangkan burung gagak. Kenapa tidak Tuhan datangkan burung merpati? Itu artinya untuk memelihara anak-anak Tuhan, Tuhan mampu melakukan apa saja. Amin. Kisah Elia mendengar apa yang menjadi firman Tuhan, melakukan dengan taat apa yang menjadi firman Tuhan, dan Elia merasakan pemeliharaan Tuhan. Amin. Tuhan pelihara Elia. Haleluya. Kita tahu juga ada kisah yang kedua, kisah tentang Rut saudara. Kita langsung baca saja bagaimana kisah tentang Rut. Di dalam Rut 1, Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya
dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Terjadi juga masa kesukaran, saudara, masa kelaparan terjadi. Haleluya. Di dalam kisah Rut ini kita tahu bersama, ini cerita tentang, kebanyakan kita dengar ketika di sekolah minggu. Saya dengar cerita ini, saudara. Apa yang diambil, sikap apa yang diambil oleh keluarga dari Rut dan Naomi dalam kisah ini, saudara? Terjadi kelaparan, saudara. Dan mereka apa, saudara? Pergi meninggalkan Israel. Mereka pergi ke Moab. Haleluya. Mengapa mereka pergi ke Moab? Kita baca ayatnya yang ke-2. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayatnya yang ketiga, kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayatnya yang kelima, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kisah tentang Naomi, saudara, keluarga Naomi yang pergi meninggalkan bangsa Israel ketika terjadi kelaparan. Mereka pergi ke tanah Moab karena di tanah Moab di sana didengar mereka kelaparan itu tidak terjadi di sana. Haleluya. Mereka pergi ke sana. Namun apa yang terjadi dengan kisah Naomi, saudara? Suaminya meninggal, saudara. Amin. Kisah tentang Naomi ini dan keluarganya ketika pergi meninggalkan Israel, saudara, rumah roti. Mereka pergi kepada sesuatu yang lebih menarik untuk melangsungkan kehidupan mereka. Mereka tidak tinggal di Israel, saudara. Mereka tidak bertahan. Namun apa yang terjadi, saudara? Suaminya Elimelek meninggal. Kedua anaknya pun meninggal. Haleluya. Dan pada kisah yang terakhir kita lihat, saudara, ketika Naomi bersama dengan menantunya Rut, mereka kembali ke Yerusalem, kembali ke rumah roti, kembali kepada Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Keluarga ini dipulihkan oleh Tuhan. Adakah jemaat Tuhan yang saat ini dalam masa kesukaran meninggalkan Tuhan? Adakah di antara yang saat ini ketika dalam masa kesukaran, Tuhan, kita soalnya tidak mampu. Tuhan, torang keluarga soalnya tidak mampu. Untuk tetap mau berdoa, Tuhan, torang soalnya tidak mampu. Untuk tetap berharap kepada Tuhan, torang soalnya tidak mampu. Adakah yang seperti kisah Naomi dan keluarganya? Ketika kita tidak lagi taat dan setia kepada Tuhan, ketika kita lebih mementingkan kepentingan pribadi kita daripada apa yang menjadi kepentingan Tuhan, ketika kita tidak mau lagi untuk melakukan apa yang Tuhan berkenan untuk kita lakukan, untuk bertahan seperti Elia bukanlah hal yang mudah, saudara. Elia tetap bertahan. Tetapi kisah tentang Naomi kita lihat, di tengah masa kesukaran, keluarga ini tidak bertahan, saudara. Mereka keluar. Namun apa yang terjadi ketika mereka menjadi orang asing di tanah Moab? Elimelek diambil, suami dari Naomi. Bahkan kedua anaknya diambil. Ketika jemaat Tuhan ada yang mengalami hal yang demikian, lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Naomi dan keluarganya. Kembali kepada Tuhan. Amin. Kembali ke Israel. Haleluya. Kembali ke Yerusalem. Haleluya. Kembali ke rumah roti. Maka hidup kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin.
Kehidupan Naomi dipulihkan oleh Tuhan. Rut menikah dengan Boas dan melahirkan anak Obed. Siapa Obed, saudara? Ayahnya Isai. Siapa Isai? Ayahnya Daud. Haleluya, Raja Israel. Dipulihkan oleh Tuhan. Jemaat Tuhan yang saat ini dalam masa kesukaran, menjauh daripada Tuhan, mari kita kembali kepada Tuhan. Layani Tuhan, amin. Taat kepada Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tim doa yang ada, mari aktif lagi berdoa. Haleluya. Pelayan-pelayan khusus yang ada, mari layani Tuhan. Amin. Pelayan-pelayan altar yang ada, mari layani Tuhan. Jangan kita takut, karena Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Amin. Kisah Elia dan kisah Rut menjadi satu pembelajaran dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bertahan dengan Tuhan. Kita akan melihat berkat. Dan bagaimana ketika kita lari daripada Tuhan. Ketika kita lari, saudara. Ketika kita sudah jauh, mari kembali, saudara. Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Haleluya. Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang dapat disampaikan pada saat ini. Saya percaya setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, kita semua dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Kita semua akan dimampukan oleh Tuhan. Melewati setiap musim dalam kehidupan kita. Masa kesukaran, masa kelimpahan. Tuhan itu tetap ada. Amin. Dia memelihara kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang berkata, Dia peliharaku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita percaya ada Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Musim boleh berganti dalam kehidupan kita, tetapi kasih Tuhan tetap abadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Dia peliharaku. Dia peliharaku. Amin, puji Tuhan. Di selang atau susah, Dia pelihara, Dia peliharaku. Haleluya, amin. Dia peliharaku. Di masa yang sesulit apapun, jadilah seperti Elia. Ketika menerima firman Tuhan, Elia dengan taat dan setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan Elia. Dalam masa kesukaran, Elia merasakan pemeliharaan Tuhan nyata bagi kehidupan Elia. Haleluya. Pelihara, Dia peliharaku. Haleluya. Dia peliharaku. Seberapa banyak jemaat Tuhan yang saat ini telah jauh dari Tuhan, tidak mau lagi melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Mari kembali, saudara. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Satu hal yang pasti, saudara, kita tidak akan melihat berkat di luar Tuhan. Kita tidak akan merasakan berkat di luar dari pemeliharaan Tuhan. Dia peliharaku. Haleluya, puji Tuhan. Dia peliharaku.
aku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Dia peliharaku. Amin, haleluya, puji Tuhan. Kisnang atau susah, Dia peliharaku. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk firman yang telah Engkau berikan bagi kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk bertahan di masa kesukaran. Karena kami percaya ketika kami bertahan seturut dengan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, maka kami akan melihat berkat-berkat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, di luar Tuhan, kami tidak akan melihat berkat Tuhan. Pulihkan kehidupan kami Bapa. Jika Engkau mendapati di antara kami ada yang telah jauh daripadamu Tuhan, panggil kami kembali Tuhan. Kami percaya ada kasih yang besar ketika kami kembali kepadamu Tuhan. Engkau yang sanggup memulihkan kami Tuhan. Engkau yang sanggup memulihkan keluarga kami Bapa. Kami percaya kepadamu Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang saat ini beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah penjagaan perlindungan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan jemaat-Mu yang ada Tuhan. Apapun yang menjadi mata pencaharian dibukakan jalan oleh Tuhan. Pintu-pintu berkat Allah senantiasa dibukakan bagi jemaat-Mu Tuhan. Yang takut akan Engkau dan yang berharap kepadamu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Bapak Gembala Ibu Rohani dan keluarga yang ada Tuhan. Berkati pelayanan mereka Tuhan. Berkati kekuatan kesehatan mereka Bapa. Berikan senantiasa mereka sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Jaga lindungi kami semua Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi jemaat-jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit Bapa, kami percaya ketika kami beribadah kepadamu Tuhan, ketika kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, kami percaya sakit penyakit itu lalu daripada kami Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Bapa. Tuhan memberkati pimpinan yang ada di tingkat pusat Tuhan, sampai pada tingkat daerah yang ada Tuhan, desa dan kelurahan yang ada, di lingkungan dijaga yang ada. Kami percaya tetap dalam lindungan Tuhan, tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati Tuhan pasien-pasien yang saat ini terjangkit virus corona yang ada Tuhan. Berkati keluarga mereka Tuhan. Biarkan Tuhan senantiasa hiburkan keluarga mereka yang ada. Dan kami percaya kesembuhan sedang Tuhan kerjakan bagi pasien-pasien ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat tenaga medis yang ada Tuhan, TNI Polri yang ada Tuhan. Kami percaya kami semua diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kami percaya kami semua dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami akan memberi persembahan, kami percaya Tuhan yang akan memberkati kehidupan kami. Bersyukur kepadamu Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dan kami akan memberi persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita memberikan korban persembahan, pengumuman untuk ibadah tengah minggu pada hari Rabu yang akan membawakan firman Tuhan oleh pembantu Gembala Ibu Friska Aring Ludung dan worship leader oleh Ibu Selvi Lalawi Aloy. Mari saya jemput, kita bawa berikan persembahan buat Tuhan. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu
sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami syukuri semua karya-Mu yang berlaku. Kami boleh diberkati lewat kami beribadah kepadamu Bapa. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu Bapa. Kembalikan urapan baru kepada hamba-Mu Bapa. Tetap pakai dia dan berkati dia Tuhan. Dalam tugas pekerjaan dia, tugas pelayanan dia. Bahkan keluarga yang diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur serahkan seantero hidup ini. Diatur dan diberkati oleh-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami akan akhiri seluruh rangkaian acara ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Berengkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Berengkau
damai sejahtera. Diberkatilah engkau secara khusus istimewa bahkan berkelimpahan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan hormat. Segala puji dan Haleluya. Kita katakan haleluya 3 kali. Haleluya. Haleluya.